Nah, ini sebenarnya ada bocorannya kalau mau lebih cepat caranya. Ini ada image yang sudah pakai Ubuntu 20. Nah, kalau teman-teman pakai image yang Ubuntu 20 ini, teman-teman udah setengah jalan deployment-nya. Jadi yang dibenerin itu nggak terlalu banyak. Hmm. Hmm. Ini saya kasih linknya. Tuh, Ubuntu 20 untuk Kitchen Nano. Nah, modelnya nih kan, saya baru dikirimin dua nih. Botakan sama satu lagi tadi apa ya? Yang ini apa nih? Oh, ini microslip ya. Ini tim yang pagi, yang botakan atau yang microslip ya? Sorry. Teman-teman Ini yang, dua-duanya pasar dari kelas yang ini. oh dua-duanya Kelas ya? satu lagi belum nggak ngirimin sama sekali. Oke, ini tadi apa tadi? Microslip. Tapi ini contoh datanya. Contoh datanya saya lihat tadi udah ada bounding box-nya. Bisa dikirimin yang tidak ada bounding box-nya nggak ya? Bisa Pak, sebentar. Ini sampel ini kan. Nah, ini kan ada bounding box-nya. Yang masih mentah maksud saya. Baik Pak, sebentar. Infeksi kebotakan ini juga nih. Tolong dikirimin yang belum ada bounding box-nya. Karena kita kan mau coba di deployment. Jadi kita butuh data yang masih raw. Gampang banget ya. Saya sebelum pakai YOLO V11 ini, dulu masih YOLO V5. Codingannya dulu nggak sedikit ini, masih banyak banget.
Ini untuk deploymentnya cuman butuh satu, dua, tiga baris. Nanti sama ditambahin untuk web. Selesai nanti materinya untuk deployment. Nah, paling PR-nya berarti segera dicoba di Jetson-nya. Nanti Jetson-nya saya kirim aja ya Bu Dina ya. Ya, Pak Asar, boleh. Langsung dipakai aja nanti buat di otak-atik. Ini Microsoft tadi ya. Iya. Sampel yang ini saya delete karena ada bounding box-nya. Nah, ini modelnya ya, base 2 ya. Ini langsung aja kita coding di sini. Yang pertama kita install semua ya. Hmm, kita install Trust. Jadi salah teman. Nah, sesuai dokumentasi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau deploy, teman-teman itu cukup baca dokumentasinya aja. Gitu. Ini kita bisa copy. Jadi nggak perlu sampai nanya-nanya ChatGPT nggak perlu sebenarnya. Karena di dokumentasinya itu udah lengkap banget. Yo, base sesuaikan namanya ya. Terus dapat lebih clean. Ini kan foldernya sampel tadi. But object is not iterable. Oh, tidak support.
Harus satu-satu berarti. Oke. Di komen aja. Kopi relatif fats. Planet One. Oh iya, Windows saya lupa. Backslash-nya nggak bisa. Harus diganti slash. Ini mesinnya sleep. Bahasa kita lihat ya. Oh, iya, iya, di sini. Accounting untuk tracking nggak perlu. Heatmaps. Ini benar. Pakai si itu ini. Missing one require positional argument. Nah, mau dibuat dulu ya. Dibuat dulu ternyata. Hmm, nanti array.
Hmm, ini baru bener ya. Iya, di comfort. Ini yang bener. Misal, tetap perlu OpenCV ya. Jadi tadi tuh errornya gini. Ketika model YOLO 11-nya ini sudah selesai melakukan prediksi, dia akan membuat sebuah gambar di array indeks ke 0 ini. Tapi gambarnya ini masih RGB. Sementara kalau OpenCV itu BGR gambarnya. Jadi warnanya balik-balik. Nah, supaya dia kembali ke RGB, dikonvert lah ini. Gambar yang tadi ini dikonvert menjadi RGB. Baru bisa ditampilkan. Nah, ini masih ada misdetection ya. Karena untuk confidence levelnya nggak dimasukkan. Jadi bonding boxnya ini saling tumpang tindih. Nah, sekarang kita aplikasikan confidence level. Harus dibuka ininya, library. YOLO class. Kalau teman-teman turunin YOLO-nya ke versi 8, itu dia bisa di-deploy pakai C++. Ini saya coba compiler ini mana? Ah, kita bongkar dulu yang bitnya. Saya mau cari untuk confidence level. Oh, iya.
Ini equationnya mana ya? Dulu. Hmm. Jelas levelnya. Cari. Oh, zatnya ternyata. Ini di sini. Nah, ini. Kalau bandingin sama yang tadi, kalau teman-teman lihat ini, dia hanya mengeluarkan evidence yang di atas 0,4 saja. Jadi nggak tumpang tindih. Tuh, kalau bandingin sama yang tadi ya, yang 0,1. Nah, lihat. Jadi terlalu banyak ya kotaknya. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, kenapa yang confidence-nya tinggi yang 0,4 tadi pas itu keluarnya cuma di mata sebelah kanan aja, mata sebelah kiri enggak. Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, kan aslinya yang mata sebelah kiri ini kebaca juga ya. Kalau confidence levelnya kita turunin ke 0,1 atau 10%. Tapi kalau kita naikin ke 0,4, kenapa mata sebelah kanan doang yang kebaca? Kenapa mata kirinya enggak? Karena lebih rendah ya. Ya, kalau itu memang lebih rendah. Tapi ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa bisa lebih rendah gitu? Mungkin pas
kayak dia kedeteksi frame-nya mungkin juga kedeteksi. Ini karena jumlah datasetnya yang kurang. Yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ada overfitting. Jadi, ya itu tadi penyebabnya karena datasetnya kurang. Kan kita pakai data yang lainnya. Yang ini kan harusnya slip. Kita lihat hasilnya gimana. Apakah mata kanannya doang atau mata kirinya aja? Nah, ini kan kebaca dua-duanya nih. Artinya model AI-nya untuk gambar yang tadi tuh, dia kurang bagus untuk mendeteksi mata yang sebelah kiri. Nah, itu kita bisa juga dengan gambar-gambar yang lain ya. Ini hasilnya kok beda. Ini bounding box-nya langsung satu aja ini, kanan dan kiri. Ini udah ketahuan nih kenapa yang foto yang tadi bisa nggak kebaca. Di sini ada ketidakkonsistenan cara melabeli datanya. Jadi di gambar yang pertama tadi, yang ini, itu kemungkinan pada saat melabeli datanya dia dua kotaknya, mata kanan dan mata kiri. Sementara untuk yang ini langsung dua-duanya seperti ini. Nah, kalau nggak konsisten, dia jadi overfitting ketika datanya sedikit. Nah, teman-teman harus mau cara ngelabelnya yang mana? Mau yang langsung kedua mata atau sendiri-sendiri mata kanan dilabelin, mata kiri dilabelin. Gitu. Harus ditentukan mau yang mau. Kalau saran dari saya, masing-masing. Karena orang ngantuk bisa salah satu mata duluan yang terpejam. Bisa juga langsung dua-duanya. Tapi untuk AI, pelabelan datanya harus konsisten. Teman-teman harus pilih mau yang mana. Kalau mau pilih yang dua-duanya langsung seperti ini pun juga nggak apa-apa. Gitu. Karena di menit itu nanti dengan dirinya bisa memilah meskipun misalnya sebelah matanya terbuka gitu. Saya juga yakin nih pasti belum ada ya dataset yang ngantuknya sebelah-sebelah. Ada belum? Eh, belum ada sih. Tapi kalau labelingnya emang sih kebanyakan yang tapi ada beberapa yang satu-satu sih. Beberapa. Nah, Kalau yang sebelah melek sebelah merem nggak ada. nah itu perlu ditambah lagi untuk rekayasa datanya. Terus teman-teman perlu sepakati mau label gimana, mau langsung kedua mata dalam satu bounding box atau masing mata kanan punya bounding box sendiri, mata kiri punya bounding box sendiri. Nggak boleh beda. Jadi kalau cara labelingnya kedua mata langsung jadi satu, kita semua begitu gitu. Nggak boleh ada yang dua matanya dilabelin langsung, ada yang sendiri-sendiri. Nggak boleh begitu. Itu nanti hasilnya kayak tadi. Ketika yang ini kebaca mata sebelah kanan aja, yang mata kirinya nggak kebaca.
Padahal kalau secara images, ini kan mata yang sebelah kiri malah yang lebih jelas, lebih dekat ke kamera daripada yang mata sebelah kanan. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini deploymentnya masih tahap 1 nih. Nanti tahap 2-nya kita bisa pindahin dalam bentuk website. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini saya sendiri kaget ya, karena terakhir saya pakai YOLO version 5. Itu nggak, ini sedih banget code-nya. Mau berapa baris ini? Ini kita delete yang ini. Hanya sekitar 10 sampai 15 baris untuk deploy yang versi sederhananya. Cukup jelas sih Pak kalau untuk deploy yang ini. 15 ya. Ya, Pak. Paling Nah, bisa modif. nanti PR-nya tambahan berikutnya langsung diimplementasi ke luar website. Jadi teman-teman buat satu tombol untuk upload gambar. Setelah itu lakukan inference setelah melakukan upload gambar itu tadi. Gitu. Itu code-nya mudah sekali. Jadi dari yang ini tinggal modif aja, pindahin ke website. Gitu. Pokoknya kamu baca dokumentasi aja cukup sih harusnya. Dokumentasi, baca grup udah cukup. Karena kalau tanya ChatGPT saya takutnya ke update. Kalau ini jelas nih kan. Dia ada support dari komunitas dan yang terakhir itu biasanya memang yang ah, terbaru gitu. Ini untuk definition class-nya saya lihat masih sama dengan YOLO V8. Tapi saya sudah nggak pakai YOLO V8. Terakhir itu YOLO V5 dan memang banyak sekali yang di coding gitu. Nah, saya bisa tunjukin code saya.
Hmm. Seperti Yellow V5 ini 2 tahun lalu ya. Nah, dulu untuk deploy ini nggak sedikit ini gitu. Ini dikit banget. Hmm, lumayan banyak. Tapi ini deploynya lebih kompleks. Ini arsitekturnya sudah pakai queue, ada Redis-nya juga, message-nya juga pakai message pack. Jadi lebih kompleks yang ini. Nah, ini kayak gini. Jadi deployment-nya kalau yang sudah versi advance-nya kayak gini. Ini nggak perlu pun belum belajar sampai sini. Cukup pelajari yang tadi ini, code yang ini, terus diganti. Nanti tolong diganti supaya jalan di Flash. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tuh code-nya saya copy di chat ya. Karena sedikit saya copy aja. Sebelum ditutup ya, silakan ditanya-tanyain dulu nih. Berarti kalau untuk yang flashnya itu sistemnya kayak upload upload gambar ya, bukan bukan webcam kayak kemarin gitu. Kalau mau dibikin webcam juga bisa. Nah, sekarang kembali lagi nih ke kebutuhan dari teman-teman. Apakah mau langsung diimplementasi di webcam atau cukup menggunakan gambar upload gitu. Dari juga langsung bisa influence-nya. Jadi caranya stream dari webcam itu dimasukkan ke dalam model ini. Kalau saya buka kelas ini, kelasnya model, itu kalau kita kalau ya kita lihat di bagian example, ya dia untuk melakukan predik tinggal dikasih aja gitu. Arti di dalam model ini itu bisa langsung nerima inputan dari webcam gitu. Ini bentuknya string ya. Nanti stream dari webcam. Ya paling gampang memang cari aja di issue ini. Issue webcam. Nah ini multiple stream input. Hmm. Nah, harus coba dulu ini.
Nah, HTML ini harus dulu komitnya. Hmm. Tuh, tinggal diganti jadi angka 0. Selesai. Jadi ini tinggal diganti jadi angka gini. Itu nanti pakai kamera dia. Silakan, Bang. Jadi aja di, di webnya atau di webcam itu sudah untuk minggu depan coba join kesulitan ya. Saya balik presentasi dari sini, ketiknya, lalu buka bagian issues dan diketik teman-teman tuh butuhnya apa gitu. Jadi butuhnya webcam, ketik webcam itu ada kamera, nanti di situ ada pasti solusi-solusinya kayak gitu. Kalau udah mentok dokumentasi nggak bisa gitu, baru tanya ke AI, ChatGPT. Apa saya nyaran itu terakhir karena untuk conversion itu belum tentu gitu. Jadi di situ jadi masalah gitu. Makanya teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya insinyur tuh harus baca, terus dibuka nih. Itu nanti gampang gitu, terbiasa gitu. Nanti kalau udah terbiasa nanti bisa bikin sistem yang lebih kompleks lagi kayak gini. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Gimana mungkin ada tanggapan dari Ibu Dina?
Kalau nggak ada, karena Jetsonnya tadi terbatas ya, teman-teman bisa coba ini tadi, model yang teman-teman punya, code yang saya kirimkan menggunakan laptop masing-masing, nggak apa-apa itu sebelum dijajarnya. Nah, di situ dibuat code-nya yang bisa akses kamera seperti apa, lalu kalau misalkan ditampilkan dalam bentuk website seperti apa, itu dicoba. Nah, syukur-syukur teman-teman bisa bikin metode untuk filenya juga gitu. Jadi dia selain deteksi, hasilnya itu di save. Nah, udah ada OpenCV, itu nge-save lebih gampang sih. Udah ada OpenCV gitu. Nah, ini saya sengaja nggak banyak-banyak kasih materinya, nanti takut overload ya. Jadi silakan dipahamin dulu, dicoba di laptop masing-masing. Eh, oke, siap. Saya tutup ya, teman-teman ya. Nanti nggak usah sungkan kalau ada pertanyaan, bisa lewat Bu Dina, nanti Bu Dina sampaikan ke saya. Atau kalau mau dibuat grupnya juga nggak apa-apa, Bu Dina. Ya, saya tutup kelas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.